Hai semuanya, jadi di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi. Apa itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi merupakan sistem organ yang digunakan untuk memproduksi atau melahirkan keturunan dengan tujuan untuk pelestarian jenis. Sistem reproduksi manusia dibagi menjadi dua, yaitu pria dan wanita yang memiliki organ-organ penyusun yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Simak baik-baik ya kawan-kawan. Nah, kita bahas organ sistem reproduksi pria ya, mulai dari bagian terluar, yaitu penis. Kita tahu, penis merupakan organ untuk berhubungan seksual. Penis dapat mengalami pembesaran yang disebut dengan ereksi, dan dapat mengeluarkan sperma dan cairan manik yang disebut ejakulasi. Walaupun dari luar terlihat simpel, namun pada bagian dalam organ ini terdiri dari banyak bagian dan mempunyai fungsi yang penting. Struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pria terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Setiap bagian-bagian organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Organ reproduksi yang pertama adalah penis. Penis berfungsi sebagai organ kopulasi serta pengeluaran urin dan semen. Penis terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Akar penis. Akar penis memiliki 3 jaringan ereksi dan 2 otot. 2. Badan penis. Badan penis terdiri atas 3 massa jaringan erektil silindris yang berongga-rongga dan banyak mengandung pembuluh darah, yaitu 2 korpus cavernosum dan 1 korpus spongium yang membungkus uretra. 3. Glas penis. Banyak mengandung ujung-ujung saraf sensoris. Glas penis tertutup oleh lipatan kulit longgar prepusium, kecuali jika diangkat melalui sirkumsisi. Korpus cavernosum penis atau batang penis adalah salah satu dari 2 bagian seperti spons pada jaringan ereksi yang berisi darah paling banyak saat penis mengalami ereksi. Bagian ini sama dengan korpus cavernosum clitoridis pada perempuan. Batang penis memiliki jaringan ereksi berupa sepasang corpora cavernosa. Korpus cavernosum adalah salah satu dari 2 silinder di penis yang berisi darah untuk membuat ereksi. Korpus spongiosum merupakan jaringan yang menyelubungi uretra atau saluran kemih dan berada di sepanjang bagian bawah penis. Ketika proses ereksi, korpus spongiosum berfungsi untuk membuka saluran kemih sebagai jalan keluarnya cairan manik saat ejakulasi. Organ reproduksi yang kedua adalah skrotum. Skrotum berfungsi membungkus organ reproduksi yang ada di dalamnya, yakni testis beserta komponen-komponen lainnya. Skrotum juga mengandung otot kremaster yang berfungsi mengatur suhu lingkungan testis beberapa derajat lebih rendah daripada suhu tubuh. Organ reproduksi yang ketiga adalah testis. Testis merupakan organ yang sangat penting dalam sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah memproduksi sperma dan hormon testosteron. Fungsi yang paling utama adalah membuat dan menyimpan sel sperma setiap hari. Sel sperma ini selanjutnya akan membuahi sel telur dalam hubungan seksual, tepatnya saat pria mengalami ejakulasi. Organ reproduksi selanjutnya adalah saluran reproduksi, yang meliputi epididymis yang berfungsi menyimpan sperma sekitar 6 minggu hingga menjadi dewasa, motil, dan fertil. Saluran Van de Vendels yang berfungsi membawa sperma matang dari epididymis menuju saluran ejakulasi, sebelum dikeluarkan melalui uretra. Saluran ejakulasi yang berfungsi menampung sperma dan air mani lalu mengeluarkannya ke saluran kemih saat ejakulasi. Dan uretra yang berfungsi mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Organ reproduksi yang terakhir adalah kelenjar aksesori, yang meliputi vesicula seminalis yang berfungsi menghasilkan cairan yang berbentuk air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi. Kelenjar prostat yang membantu testis memproduksi cairan alkali yang mengandung sel sperma. Dan kelenjar Koper yang menghasilkan lendir benih kental saat ejakulasi yang mengalir ke uretra spons. Itulah organ reproduksi pada pria. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi pada wanita. Simak baik-baik ya kawan-kawan.
Organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita terdiri dari organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari labium dan vulva, sedangkan organ reproduksi dalam terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Organ-organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Berikut adalah fungsi-fungsi dari organ reproduksi pada wanita. Nah, kita bahas organ reproduksi luar, yaitu vulva dan labium. Vulva merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian vulva terdapat saluran reproduksi atau vagina dan saluran urin. Pada saluran dekat kelamin terdapat himen atau selaput darah yang banyak mengandung pembuluh darah. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, yaitu labium mayora terletak di bagian luar dan labium minora terletak di bagian dalam. Antara labium mayora, bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang disebut klitoris. Pada bagian klitoris terdapat korpus cavernosa yang banyak mengandung pembuluh darah dan ujung saraf. Fungsi vulva dan labium. Fungsi vulva adalah memproduksi hormon dan berperan sebagai pelindung jalur reproduksi sekaligus terlibat dalam ekskresi urin. Fungsi labium mayora adalah melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Sedangkan fungsi labium minora adalah sebagai pelindung, tetapi labium minora juga mampu menghasilkan pelumas alias minyak yang diproduksi oleh kelenjar minyak pada bagian permukaan di organ intim wanita. Selanjutnya kita akan membahas organ reproduksi bagian dalam, yaitu ovarium. Ovarium berfungsi sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Setiap ovarium memiliki ribuan folikel ovarium yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel telur yang belum matang. Organ reproduksi dalam selanjutnya adalah oviduk atau tuba Fallopi. Fungsi oviduk atau tuba Fallopi adalah salah satu bagian penting dari sistem reproduksi wanita, yaitu sebagai jalur ovum atau sel telur agar bisa melakukan perjalanan dari area ovarium ke rahim. Organ reproduksi dalam berikutnya adalah uterus. Uterus berfungsi memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi, sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Organ reproduksi dalam yang terakhir adalah vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi sebagai jalan lahir bayi pada proses persalinan dan jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. Itulah organ reproduksi pada wanita. Selanjutnya, kita akan membahas tentang gangguan sistem reproduksi pada pria dan wanita. Dan kita juga akan membahas tentang teknologi sistem reproduksi. Simak baik-baik ya kawan-kawan. Gangguan sistem reproduksi. Gangguan sistem reproduksi pada wanita, yaitu dismenore, penyakit radang panggul, kanker payudara, amenore primer, dan amenore sekunder. Amenore primer, gejala tidak terjadinya menstruasi hingga usia 17 tahun. Sedangkan amenore sekunder, tidak terjadi menstruasi selama 3-6 bulan pada wanita yang telah mengalami siklus menstruasi sebelumnya. Kanker vagina, endometriosis, penyempitan tuba Fallopi, mola hidatidiosa, mioma uterus. Gangguan sistem reproduksi pada laki-laki, yaitu disfungsi ereksi, ketidakmampuan pria mempertahankan ereksi. Ginekomastia, pembesaran payudara pria akibat produksi estrogen yang berlebihan. Kanker penis terjadi pada pria yang tidak dikitan sehingga terjadi penimbunan sekresi kental di bawah prepusium. Hipogonadisme, penurunan fungsi testis akibat gangguan hormon. Kriptodikidisme, kegagalan testis turun ke dalam skrotum sejak masih bayi, sehingga testis berada pada lingkungan suhu yang lebih tinggi daripada suhu optimum. Spetagonesis, uretritis, dan epididymitis disebabkan oleh mikroorganisme yang ditularkan melalui hubungan seksual. Prostatitis mengakibatkan pembengkakan sehingga menimbulkan rasa nyeri dan kesulitan berkemih. Teknologi sistem reproduksi yang pertama adalah amniosentesis. Amniosentesis adalah teknik pengambilan cairan amnion untuk dianalisis secara genetik dan biokimia. Amniosentesis bertujuan untuk mendeteksi adanya kelainan genetik, misalnya seklemia atau hemofilia.
Umumnya dilakukan terhadap wanita hamil yang berusia lebih dari 35 tahun atau penderita kelainan kromosom. Teknologi sistem reproduksi yang kedua adalah USG. USG adalah teknik diagnostik menggunakan gelombang ultrasonik untuk menampilkan keadaan kesehatan, organ internal, ukuran tubuh, dan jenis kelamin bayi dalam rahim ibu. Teknologi sistem reproduksi yang ketiga adalah fertilisasi in vitro atau teknik bayi tabung. Teknik bayi tabung dilakukan untuk membantu pasangan yang sulit mendapatkan keturunan. Mekanismenya, ovum difertilisasi dengan sperma pada media kultur untuk menghasilkan embrio. Kemudian embrio diimplantasikan ke uterus agar terjadi kehamilan. Itulah gangguan sistem reproduksi pada pria dan wanita dan teknologi sistem reproduksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang terjadinya anak kembar dan laktasi. Simak baik-baik ya kawan-kawan. Terjadinya anak kembar. Yang pertama, kembar fraternal. Terbentuknya zigot berasal dari sel telur yang berbeda. Proses ovulasi terkadang dapat melepaskan lebih dari satu sel telur yang matang. Selanjutnya, sel-sel telur tersebut dibuahi oleh sel-sel sperma dalam waktu yang bersamaan, sehingga terdapat lebih dari satu zigot yang akan tumbuh menjadi janin. Janin kembar fraternal mempunyai plasenta, tali pusar, dan kantong ketuban yang berbeda. Terjadinya anak kembar yang kedua yaitu kembar identik. Terjadi ketika satu sel telur dibuahi oleh satu sperma yang kemudian menghasilkan satu zigot. Zigot tersebut membelah menjadi dua embrio berbeda dan berkembang menjadi dua janin yang berbagi amnion atau plasenta yang sama. Meskipun berbagi plasenta, tetapi biasanya janin memiliki tali pusar dan kantong ketuban yang berbeda. Laktasi. Laktasi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI. Laktasi dipengaruhi oleh beberapa hormon sebagai berikut. 1. Selama kehamilan, estrogen merangsang perkembangan duktus kelenjar dan progesteron merangsang pembentukan alveolus lobulus dalam payudara. 2. Penurunan mendadak estrogen dan progesteron akibat keluarnya plasenta saat kelahiran akan memicu laktasi. 3. Oksitosin merangsang pengeluaran susu. Stres psikologis ibu dapat menghambat pengeluaran susu. Manfaat ASI bagi bayi. Mudah dicerna dan mengandung nutrisi yang optimal secara kuantitas maupun kualitas. Meningkatkan daya tahan tubuh bayi, meningkatkan kecerdasan bayi, dan meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan anak. Anak akan merasa nyaman dalam pelukan ibu. 2. Manfaat menyusui bagi ibu. Berat badan cepat kembali normal setelah hamil dan melahirkan. Merangsang uterus untuk kembali ke bentuk semula. Sebagai kontrasepsi alamiah, karena menyusui cenderung mencegah ovulasi. Mengurangi risiko kanker payudara, kanker ovarium, kanker rahim, osteoporosis, dan artritis. Mengurangi stres dan gelisah. Dan menghemat pengeluaran keuangan keluarga. Itulah pembahasan tentang sistem reproduksi. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat ya.